Jadi kalau untuk para perawi yang dia dikenal sebagai mudallis tadlis seperti Baqiyah, ya, ini ma'ruf sudah. Nah, kalau yang lain kita tidak mengetahui, hanya disebut sebagai mudallis, maka cukup diketahui dia mentasrif tahdid pada antara dia dan gurunya saja untuk menghindari tadlis, ya kan? Kalau dia sudah haddatsani atau haddatsana atau apa yang menunjukkan tasrif tidak cukup. Tapi terkhusus pada seorang mudallis yang dia tadlis taswiyah seperti Baqiyah bin Walid atau Walid bin Muslim, yang kedua orang yang paling diketahui. Mereka paling suka mentadlis taswiyah. Maka untuk menghindari hadis yang terjadi padanya tadlis, itu syaratnya harus menjelaskan bahwa dia mendengar dari gurunya pada tabaqah seorang mudallis ini, ya, kepada gurunya dan gurunya ke guru-gurunya. Dan gurunya ke guru-gurunya. Yang di sini juga. Harus dia mengatakan haddatsana. Harus dia mengatakan haddatsana. Beda kalau mudallis yang lain, cukup yang di sini saja. Ini seorang mudallis. Ya. Maka untuk menghindari tadlisnya, maka cukup di riwayat gurunya saja. Kalau dia mengatakan haddatsana sudah selesai. Walaupun di sini mengatakan an atau mengatakan qala, dan itu ikhlas. Kalau ini tidak diketahui mudallisin. Tapi khusus pada tadlis tasbih harus dua tempat. Pada dua tabaqah. Pada gurunya dan guru-gurunya. Haddatsana dan hasan. Dua-duanya. Harus tasbih ditahdid. Paham? Paham ya? Kalau tidak ada, dan terima. Walaupun ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan seluruhnya dari mudallis ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mengatakan haddatsana atau sami'tu. Ada sebagian yang berpendapat demikian. Nah, ya, karena alasan mereka ada kemungkinan di atas itu juga ditadlis. Ada kemungkinan di atas itu ditadlis. Bukan hanya pada guru-gurunya, tapi guru-gurunya. Nah, akan tapi ini tidak didapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan para ulama yang sahih dalam hal ini, ya, kalau nggak salah pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat, ya, hanya dua di tabaqah saja. Pada gurunya dan gurunya. Allahu a'lam. Nah, apa perkataan Abdullah bin Mubarak tentang Baqiyah? Hah? Baru murajaah belum selesai. Hah? نعم أحاديث بقية ليست نقية وكن منها على تقية. Nah, kita lanjutkan dulu ya kan. Insyaallah kita lanjutkan nanti mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-Muqtarib secara bahasa artinya ikhtilal al-amr wa fasad al-nizam, rusaknya satu perkara, ya, terjadi kegoncangan, ya, rusaknya tatanan dan susunannya. Nah, ya, dinamakan ombak itu ittaraba al-mawju. Ombak itu bergelombang, ya, disebabkan karena banyaknya gerakan dari gelombang tersebut. Jadi nampak dari pengertian secara bahasa bahwa ittirab adalah goncangan yang menyebabkan sesuatu itu menjadi rusak. Nah, adapun secara istilah ini beliau sebutkan rahimahullah. Kata beliau, al-muqtaribu ta'rifuhu wa hukmuhu.
Ada dua pembahasan dalam hal menjelaskan tentang hadis muttalib. Al-muttalibu ma'talafa ruwatu fi sanadihi. Apa-apa yang para perawinya berselisih dalam hal sanadnya. Al-matnihi atau pada matanya. Jadi dari sini menunjukkan bahwa hadis al-muttalib kadang-kadang terjadi pada sanad, kadang-kadang terjadi pada matan, dan kadang-kadang terjadi pada sanad dan matan. Kadang-kadang terjadi pada sanad dan matan secara bersamaan. Nah, wa ta'azzara al-jam'u fi dzalika wa tarjih. Dan tidak memungkinkan untuk dijamak. Dan demikian pula tidak memungkinkan untuk ditarjih. Dirajihkan mana yang rajih. Nah, dan kemudian inilah yang disebut dengan hadis al-muttalib. Apabila terjadi perselisihan dari para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dan terjadi perbedaan mereka dalam hal meriwayatkan baik dari sisi sanad maupun matan, dan tidak mungkin dijamak dan tidak mungkin pula ditarjih. Adapun apabila hadis tersebut memungkinkan untuk dijamak, maka tidak dikatakan hadis muttalib. Tidak dikatakan hadis muttalib. Demikian pula apabila hadis tersebut memungkinkan untuk ditarjih, maka tidak dikatakan hadis muttalib. Misalnya terjadi perbedaan hadis, kedua-duanya sahih. Mereka semua yang menukilkan tentang berapa lamanya Rasulullah SAW tinggal di Makkah pada Fathu Makkah. Ada yang meriwayatkan 19, ada yang meriwayatkan 18, ada yang meriwayatkan 17, ada yang meriwayatkan 15. Dan para ulama mencoba untuk menjamakkan hadis-hadis tersebut bahwa penyebutan 19 itulah penyebutan yang benar, yang mana perawinya menghitung masuk dan keluarnya, hari masuknya dan hari keluarnya Rasulullah SAW. Adapun penyebutan 17, karena perawi ini tidak menyebutkan hari masuknya dan hari keluarnya, nah maka menjadi 17. Adapun penyebutan 18, maka perawinya mungkin hanya menyebutkan masuknya, ya, ditambah dengan hari masuknya atau dengan hari keluarnya. Yang menyebutkan 15, mungkin perawi tersebut menyangka bahwa Rasulullah SAW tinggal hanya 17, ditambah hari 17 hari dengan hari masuknya dan hari keluarnya. Maka dia menyangka bahwa hari masuk dan keluar tersebut termasuk dalam 17 hari, sehingga dia mengurangi dan tidak menghitung hari masuk dan keluar, maka jadi 13 hari. Walaupun pada sebagian sanad tersebut perlu ditinjau kembali, ya, sebab yang datang dari hadis-hadis yang lebih sahih yang datang dari Nabi SAW adalah penyebutan 19 hari. Yang lainnya, perawi yang lainnya terjadi kelemahan dalam riwayat tersebut. Walhasil bahwa kalau riwayat tersebut semuanya sahih, dijamakkan tidak mungkin, ditarjih tidak mungkin. Tidak bisa, sudah diupayakan dengan berbagai macam jenis tarjih, maka ini dinamakan hadis muttalib. Dinamakan hadis al-muttalib. Nah, kita sudah mengetahui bahwa apabila terjadi riwayat-riwayat yang terlihat tanaqud, ada kontradiksi di antara berbagai riwayat tersebut, apakah dua atau lebih,
Maka di sana para ulama memiliki cara-cara dalam menggabungkan antara dua hadis tersebut. Memiliki cara-cara dalam mendudukkan hadis-hadis yang terlihat terjadi ta'aruf. Nah, dengan cara menjamak, ini yang pertama. Dan tariqat al-jama' itu lebih didahulukan daripada tarjih. Kenapa demikian? Karena kalau menjamak dan mendudukkan kedua hadis tersebut, ini adalah bentuk pengamalan terhadap kedua-duanya. Karena kalau dua-duanya sahih, maka sebaiknya tidak dibuang semuanya. Imam ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Mengamalkan dua dalil ini, ya, dengan mendudukkannya pada kedudukan yang masing-masing, itu lebih utama daripada melalaikan salah satunya, ya, daripada melalaikan salah satunya. Kalau tidak memungkinkan untuk dijamak, digabungkan, ya, maka dilihat dari sisi sejarah, maka di sana berlaku hukum an-nasikh wal mansukh. Yang terbelakang itu dinasukh hukumnya, sedangkan hadis yang terdepan, ya, yang terakhir, maka itu adalah hadis yang menasakh, menghapus hukum sebelumnya. Nah, dari sana tentunya ada syarat-syarat yang disebutkan oleh al-usuliyun dalam hal menghukumi hadis itu nasikh atau mansukh. Kemudian, kalau tidak bisa dan tidak mengetahui sejarahnya, mana yang terbelakang, mana yang di depan, maka ditempuhlah cara yang ketiga, yaitu menjamak antara dua dalil tersebut, mentarjih antara dua dalil tersebut. Dan cara tarjih ini banyak sekali, ratusan cara dalam mentarjih antara suatu hadis dengan hadis yang lainnya. Nah, yang khusus lebih didahulukan daripada yang umum, yang melarang didahulukan daripada yang membolehkan, yang umumnya itu tidak yang khususkan lebih diutamakan daripada umum yang dikhususkan. Yang jelas banyak sekali. Al-Iraqi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Taqyid wal Idah 100 lebih cara mentarjih. Ya, apabila sudah tidak memungkinkan cara-cara yang seperti ini, dijamak tidak memungkinkan, nasikh mansukh juga tidak mungkin, kemudian tariqat atau tarjih juga tidak memungkinkan, maka tidak ada lain. Berarti hadis tersebut dihukumi sebagai hadis mutsbal, sebagai hadis yang mutsbal dan ternyata. Nah, walhasil inilah yang disebut dengan hadis al-mutsbal, dengan persyaratan tidak mungkin dijamak dan tidak mungkin pula ditarjih. Tidak mungkin ditarjih antara yang satu dan yang lainnya. Namun perlu diketahui bahwa kebanyakan dari apa yang disebut dan dari contoh-contoh oleh sebagian para ulama bahwa hadis tersebut adalah hadis yang mutsal, kebanyakannya perlu dibahas kembali. Dalam artian terkadang sebagian para ulama menghukumi hadis itu mutsal, namun sebagian para ulama yang lain membantah, tidak benar. Dan mereka mampu menggabungkan, menjamakkan antara dalil-dalil tersebut. Nah, maka tidak sedikit dari yang dihukumi sebagai hadis al-mutsal oleh sebagian para ulama ditentang oleh para ulama yang lain. Nah, sebab satu hal yang sangat sulit sekali, adanya satu riwayat, satu hadis yang kedua-duanya sahih, tinjau dari sanadnya sahih. Nah, dan tidak ada illah sama sekali, tidak ada penyakit. Lalu bertentangan dengan yang lainnya yang dua-duanya sahih, dua-duanya tidak memiliki illah dan tidak mungkin ditarjih. Sangat sulit untuk mendapatkan kondisi hadis mutlak yang seperti ini keadaan. Oleh karena itu Ibnu Khuzaimah
rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang alim yang memiliki kelebihan dalam hal menjawab antara riwayat-riwayat, di mana beliau pernah menantang siapa saja di antara kalian yang melihat ada hadis atau riwayat-riwayat yang kelihatannya kontradiksi, maka datanglah kepadaku. Niscaya aku akan menjawab di antara keduanya. Aku akan menjawab di antara kedua riwayat tersebut. Nah, misal itu permisalannya, Ma'ruya an Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau bersabda, bahwa beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uraka syitta, uraka yani azunnuka. Nah, atau araka juga bisa, atau melihat telah berubah. Ya, yani mengapa kau berubah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan menyebabkan qala sayyabatni Hudun wa akhawatuha. Kata Rasulullah SAW, yang menyebabkan aku berubah adalah ketika diturunkan surah Hud dan saudara-saudaranya. Nah, sayyabatni Hudun wa akhawatuha. Hadis ini terdapat beberapa lafaz. Faqad khulifa fihi ala nahwi asyrati awjuh. Telah diperselisihkan dalam riwayat ini kurang lebih 10 sisi. Kurang lebih 10 sisi yang berbeda. Fahuya mausulah wa mursala. Ada yang meriwayatkan secara mausul bersambung, ada lagi yang meriwayatkan secara mursal. وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد. Dan diriwayatkan dari musnad Abu Bakar, dari Aisyah, dari Sa'ad, Nabi Waqqas, ila ghairi dzalika, dan yang lainnya min al-khilafat allati la yumkinu al-jam'u bainaha wa la tarjih. Dari berbagai perselisihan yang tidak mungkin dijamak antara keduanya. Ya, antara riwayat-riwayat tersebut dan tidak mungkin pula ditarjih. Terhasil bahwa riwayat ini disebutkan oleh Daraqutni dalam Al-Ilal Al-Waridah fil Ahadits An-Nabawiyyah, disebutkan di catatan kaki dan disebutkan secara panjang lebar, panjang sekali. Karena awalnya saya ingin menukilkan pada antum jalan-jalan dari hadis tersebut, tapi karena terlalu panjang, sangat panjang sekali, ya. Nah, sehingga sangat memakan waktu untuk disebutkan. Alhasil ada untuk menyebutkan jalan-jalan tersebut dan berkesimpulan bahwa hadis ini hadis muqtarib. Nah, namun coba dilihat di As-Sahihah. Aina antum? As-Sahihah mujallad ats-tsani. Nah, ya, alhasil bahwa jalan dari ini sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan ini hadisnya Abu Bakar As-Siddiq. Ada lagi yang mengatakan tidak, ini hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada lagi yang mengatakan yang lainnya. Dan tentunya untuk melihat sebab-sebab perselisihan perlu diketahui makhrajul hadis. Sebagaimana kita contohkan dahulu ya Pak. Perlu kita melihat kepada tempat keluarnya hadis itu ke murid-muridnya. Biasanya penyebab terjadinya khilaf itu dari murid-muridnya. Maka di sana kita melakukan tarjih. Di sana kita melakukan tarjih di antara riwayat tersebut. Nah, fa in amkana al-jam'u wajaba al-iftiraq. Tapi kalau bisa dijamak, maka wajib untuk dijamak. Dan tidak ada iktiraf dalam hal ini, tak mungkin untuk dijamak. Nah, sehingga tidak dikatakan hadis itu sebagai hadis yang
mutlak. Nah, dapat dalam As-Sahihah jilid 2 nomor hadis 955. Nah, hadis كذبت يهود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون إذا الشمس كورت. Nah, ini juga sangat panjang sekali. Nah, alhasil bahwa Syekh Ghazali rahimahullah taala beliau berkesimpulan tentang kesahihan hadis ini dan terjadinya ikhtilafat yang terdapat dalam hadis ini tidak membuatnya karena mungkin mengikuti terjih. Allah a'lam. Nah, hasil bahwa di sini beliau mengambil kesimpulan hadis ini hasan atau sahih. Nah, nah, apabila mencintai dijamak maka wajib untuk dijamak. Digabungkan antara dalil dari tersebut dan tidak dikatakan sebagai hadis mutlak. Misalnya, pemisalan dan istilah riwayat bima ahawah bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada'. Berselisihnya riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunaikan ibadah haji, melakukan ihram pada hajjatul wada'. Wa fi ba'dha annahu ahrama bil hajj. Di sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau ihram dengan haji, ya, bukan dengan umrah. Wa fi ba'dha annahu tamatta. Di sebagian yang lain bahwa beliau melakukan haji tamattu. Wa fi ba'dha annahu qarana baina al-umrah wal haji. Di sebagian riwayat bahwa beliau melakukan qiran, haji qiran, menggabungkan antara umrah dan haji. Terjadi perbedaan. Namun para ulama menggabungkan di antara dalil tersebut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa la tanaqud baina dzalik. Tidak ada kontradiksi di antara dalil tersebut. Fa innahu ta'ala du'a. Mungkin dikatakan bahwa beliau ya melakukan tamattu berupa haji kira wa afrada a'mal al-hajj dan mendirikan amalan haji wa qala bainan nusukain al-umrah wal hajj dan menggabungkan antara dua amalan ihram tersebut, yaitu antara umrah dengan haji. Umrah dulu kemudian haji dulu. Maka qala bi'tibar bainihim nusukain, maka dikatakan dia haji qira, ya, karena digabungkan pada tahap itu antara dua nusuk, yaitu ihram umrah dengan hajinya. Wa mufridat bi'tibar qisari ala ahli tawafin wa sa'yain, dan dikatakan mufrid ihram ditinjau bahwa akan ditinjau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan dengan satu kali tawaf dan satu kali sa'i. Ya, jadi mencukupkan dengan satu kali tawaf itu sudah merupakan tawaf untuk umrah, demikian pula untuk haji, demikian pula sa'inya. Wa mutamatti'an bi'tibari tawaffuhihi bi tanti ahadis sabarat. Dan kadang beliau tamattu apabila ditinjau dari diringankannya beliau, yakni senangnya beliau disebabkan karena dia meninggalkan satu safar di antara dua safar yang ada, yang mestinya safar untuk umrah, kemudian setelah itu safar untuk haji, maka beliau melakukan satu kali safar untuk umrah dan untuk haji. Nah, sehingga kata beliau
Syekhul Islam rahimahullah taala, walaupun terjadi perbedaan juga dalam hal menukilkan tentang hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Hajjatul Wada, namun memungkinkan untuk dijamak, digabungkan antara riwayat tersebut. Wa in amkana tarjihu mu'minatul rajih, apabila memungkinkan untuk ditarjih, yakni setelah tidak memungkinkan untuk dijamak dan memungkinkan untuk ditarjih, maka yang diamalkan adalah mana yang lebih rajih antara satu dengan yang lainnya. Wa antaqalil qira'ah, dan kalau memungkinkan untuk ditarjih, maka tidak ada iktiraf, dan tidak dikatakan sebagai hadis mutawatir. Nah, kita insyaallah di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah.